Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alia Nadira, Erlina Dewi, Eva Pawaka, Rizky Fajar, dan Cynthia Iza. Di sini kami akan membahas mengenai timbulnya penghindaran pajak berganda atau biasa disebut sebagai P3B. Selanjutnya, apa aja sih pembahasannya? Yang pertama ada asas pemajakan terhadap penghasilan. Yang kedua ada timbulnya pajak berganda. Yang ketiga ada model tax 30. Yang keempat ada pola tax 30. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asas pemajakan terhadap penghasilan. Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan dan melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu pertama, asas domisili. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap wajib pajak orang pribadi atau badan, sesuai domisili tempat tinggal masing-masing. Tidak peduli melihat dari mana pendapatan didapatkan, baik dari luar maupun dalam negeri. Asas domisili juga diberlakukan kepada perorangan maupun suatu lembaga, baik lokal maupun asing, yang menetap di negara tersebut wajib menyetorkan pajak kepada pemerintah di negara tersebut. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili atau kependudukan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri atau worldwide income. Kedua, asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang disesuaikan dengan negara tempat sumber pendapatan itu didapatkan. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut. Sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang dapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, asas kebangsaan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Contoh, gaji seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Arab Saudi selama 1 tahun wajib membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Asas domisili dan asas kebangsaan memiliki persamaan fokus pemungutan pajak pada subjeknya, yaitu domisili tempat tinggal dan status kewarganegaraan. Sedangkan fokus pemungutan pajak asas sumber adalah di mana sumber pendapatan yang didapatkan. Tidak peduli siapa dan dari mana wajib pajak, meskipun warga negara asing atau tidak berdomisili di tempat kerja tetap dikenakan pajak. Selain itu, perbedaan di antara asas-asas tersebut, yakni dalam asas domisili dan kebangsaan pendapatan yang terkena pajak tidak dibatasi mau didapat dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan dalam asas sumber, penghasilan yang terkena pajak terbatas, hanya penghasilan dari sumber itulah yang dikenakan pajak. Untuk asas pengenaan pajak di Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan tersebut wajib pajak dalam negeri atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau termasuk wajib pajak luar negeri, atau tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan. Bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja.
Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda. Selanjutnya, penyebab P3B. Penyebab P3B karena subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara, yang dapat terjadi karena domisili rangkap, kewarganegaraan rangkap, bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasar asas sumber. Penghindaran pajak berganda, atau yang dapat disebut dengan P3B, atau dengan kata lain tax treaty, pada hakikatnya bersumber dari suatu model yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Terdapat dua model utama dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang pertama adalah model OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, dan yang kedua adalah model UN, atau United Nations, atau dengan kata lain Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang terakhir terdapat model Indonesia. Alasan mengenai model OECD dan model UN. Yang pertama adalah model OECD. Pada prinsipnya, konsep yang mendasari konvensi pajak ini ditujukan untuk negara-negara maju yang notabene merupakan anggota OECD, di mana sekarang sudah beranggota 36 negara, yang salah satunya adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Prancis, Jepang, Korea Selatan, UK, sama Amerika Serikat. Sehingga sebagai negara pengekspor modal, hak perpajakan yang diatur dalam konvensi pajak ini membatasi negara sumber yang merupakan negara pengimpor modal, di mana negara pengimpor modal adalah negara berkembang. Jadi, karena model OECD dianggap membatasi hak pemajakan dari negara sumber, yang notabene adalah negara-negara berkembang, oleh sebab itu, PBB berinisiatif untuk meminimalisir diskriminasi ini dengan membuat model konvensi pajak yang dikenal sebagai United Nations Model atau UN Model. Model konvensi pajak ini memberikan hak pemajakan yang lebih luas bagi negara sumber, alias negara berkembang sebagai pengimpor dana atau investasi dari negara-negara maju. Terakhir adalah model Indonesia. Model P3B yang dianut oleh Indonesia mengkombinasikan model UN dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional. Perpaduan antara dua model itu menghasilkan suatu model yang disebut model Indonesia, yang dimana ini menjadi dasar berpijak dalam perundingan P3B. Hal-hal yang dapat mendorong perkembangan negara Indonesia menjadi lebih maju dapat diatur dalam perjanjian ini. Jadi secara ringkasnya, perbedaan yang mencolok antara model OECD dan model UN adalah bahwa model OECD menganut resident principle, di mana yang resident principle itu hanya menguntungkan negara-negara maju, hanya memprioritaskan negara-negara maju yang notabene anggota OECD. Sedangkan model UN cenderung menganut pembagian yang adil antara negara domisili dan negara sumber. Terima kasih. Yang terakhir adalah pola tax treaty. Pertama, pola sengketa yang dihadapi oleh Indonesia di luar sengketa seperti Certificate of Domicile secara umum sama dengan pola sengketa P3B secara global. Hal ini dapat diartikan bahwa persoalan sengketa P3B di Indonesia lebih disebabkan oleh kelemahan sistem pajak internasional itu sendiri. Kedua, doktrin substance over form, sering disebut doktrin anti-abuse, kerap dipergunakan dan berperan penting dalam sengketa P3B di Indonesia. Yang ketiga, hakim pengadilan pajak umumnya telah mempertimbangkan berbagai referensi semisal case law, literatur akademis, dan OECD commentary. Terakhir, walaupun Mutual Agreement Procedure MAP dan Advanced Pricing Agreement APA baru diterapkan, terdapat prediksi bahwa keduanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.